Gimana kabarnya sepanjang 1 minggu ini? Wah, luar biasa sekali ya. Walaupun ibadah kita masih saja ibadah secara online, tapi Kavio percaya ibadah kita tidak sedikit pun mengurangi sukacita adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, siapa adik-adik yang masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Yuk sama-sama kita ingat kembali ayat hafalan kita melalui video ini ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amin. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih untuk adik-adik yang sampai minggu ini masih sangat setia menghafalkan semua ayat hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang tenang, sikap yang baik, semuanya tertib, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang makan-makan. Duduk yang baik, duduk yang tegak. Kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Yuk kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik saat ini mari semua kita lipat tangannya, tutupkan matanya, tunduk kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, juga kasih setia Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu yang sudah boleh berlalu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, tolong kami untuk mau senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat
firman Tuhan kita minggu lalu tentang apa ya? Iya, benar, hebat sekali. Adik-adik masih ingat bahwa minggu lalu kita bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Minggu ini kita kembali akan mendengarkan kisah tentang Yusuf yang diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Selamat menyaksikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, sedih sekali ya, karena saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf jauh daripada ayahnya. Adik-adik masih ingat nggak kisah minggu lalu? Kenapa sih saudara-saudaranya Yusuf iri hati sama Yusuf? Ayo coba adik-adik ingat-ingat dulu. Kenapa ya kak? Benar sekali. Wah, luar biasa adik-adik sekolah minggu GMI yang Nugrah. Apapun alasannya, tidak ada tempat untuk iri hati di dalam hatinya anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Luar biasanya Yusuf, walaupun dia jauh dari ayahnya, dia sendirian. Bahkan Yusuf masih muda loh kala itu. Yusuf masih remaja, tetapi dia dapat dipercaya.
Dia dipercaya oleh tuannya, yaitu Potifar, untuk mengurus seluruh rumahnya. Karena Yusuf selalu jujur dan Yusuf selalu bekerja dengan rajin. Wah, Yusuf hebat sekali ya adik-adik. Apakah adik-adik sekolah minggu di rumah bisa seperti Yusuf? Walaupun Yusuf jauh dari ayahnya, dia sendirian, dia masih muda, tapi Yusuf tetap rajin, Yusuf bisa dipercaya, Yusuf bekerja dengan baik, dan Yusuf tidak dendam sama saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya Yusuf sudah menjual dia, dan akhirnya Yusuf jauh dari orang tuanya ada di Mesir. Yusuf, oleh karena kelakuan yang begitu baik, ia dapat dipercaya oleh tuannya, Bapak Potifar. Tapi adik-adik, suatu hari istrinya Bapak Potifar mengganggu Yusuf. Lagi-lagi, Yusuf bukan hanya dapat dipercaya oleh Bapak Potifar, tapi Yusuf juga menunjukkan sikapnya yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yusuf tidak mau berbuat dosa walaupun diganggu oleh istrinya Potifar. Nah, adik-adik, hebat sekali ya Yusuf ini. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dari semua sifat-sifatnya, Yusuf sudah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa, istrinya Potifar marah sekali. Dia datang kepada suaminya, waktu suaminya baru pulang ke rumah, istrinya datang lari menemui suaminya sambil menangis-nangis adik-adik. Dia sedih, dia berbohong. Dia bilang kepada suaminya kalau Yusuf menggodanya. Padahal itu tidak benar adik-adik. Istri Potifar sedang memfitnah Yusuf. Waktu Bapak Potifar mendengar aduan dari istrinya, Potifar sangat marah. Ayo coba adik-adik di rumah, gimana ekspresinya kalau lagi marah? Bapak Potifar sangat marah, wajahnya sampai merah. Lalu Bapak Potifar memerintahkan untuk menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi adik-adik, bahkan di dalam penjara pun Yusuf dapat dipercaya. Kepala penjara sangat mempercayai Yusuf. Apakah di dalam penjara Yusuf terus-terusan menangis? Yusuf marah-marah? Yusuf dendam? Sama sekali tidak adik-adik. Di dalam penjara pun Yusuf tetap menunjukkan sikap yang baik. Yusuf tetap dapat dipercaya. Sehingga kepala penjara sangat mengasihi Yusuf, mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf, mempercayakan semua kerjaan di dalam penjara kepada Yusuf. Wah, lagi-lagi Yusuf hebat sekali adik-adik. Semua hal tentang hidupnya adalah hal yang baik. Karena apa? Ternyata adik-adik, rahasianya karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan membuat semua yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar dari Yusuf untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita mau agar kita bisa jadi anak-anak yang dipercaya sama orang di sekitar kita, dipercaya sama orang tua kita, dan yang paling utama, kita belajar untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Yusuf hebat sekali, walaupun tidak ada mama papanya, tidak ada pimpinannya, tapi Yusuf tetap selalu melakukan hal yang baik. Dia selalu melakukan hal yang benar, karena Yusuf tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan menjadikan semua yang dia kerjakan berhasil. Nah, adik-adik, di tengah-tengah situasi corona seperti ini, adik-adik semua pasti sedang belajar secara daring. Dari kisah Yusuf, kita mau belajar supaya kita dapat dipercaya, walaupun tidak ada mama papa yang menemani. Kalau sudah jadwalnya sekolah daring, kita mau sekolah daring, terus kita mengerjakan tugas kita dengan baik, tidak asal-asalan, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di saat kita mengerjakan tugas kita, Tuhan ada ketika kita melakukan sekolah daring. Nah, mulai hari ini, janji ya, adik-adik mau belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau yang pertama, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf hari ini adalah
mau berkata jujur dan tidak mau berbuat dosa. Yusuf, dimanapun dia berada, dia selalu mengatakan hal yang benar. Yusuf selalu jujur loh adik-adik, dan Yusuf juga tidak mau berbuat dosa. Kalau adik-adik di rumah, masih mau nggak berbuat dosa kalau diajak oleh teman-temannya? Jangan lagi ya, karena hari ini kita sudah belajar seperti Yusuf yang tidak mau berbuat dosa. Karena dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan dosa juga yang membuat kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Adik-adik mau dihukum sama Tuhan? Enggak kak, kakak juga nggak mau loh dihukum sama Tuhan. Makanya kita belajar ya sama-sama untuk tidak berbuat dosa. Katakan tidak pada dosa. Adik-adik, dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan membuat semua yang kita kerjakan berhasil. Maka dari itu, adik-adik, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau kembali ke ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita ulangi bersama-sama sekali lagi ya ayat hafalannya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita untuk minggu ini sudah selesai disampaikan. Saat ini kita kembali lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, bantu kami untuk belajar seperti Yusuf yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yusuf yang dapat dipercaya oleh orang tuanya, oleh pimpinannya, bahkan terlebih lagi Yusuf dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami juga rindu mau belajar seperti Yusuf yang selalu berkata jujur dan tidak mau berbuat dosa. Tuhan, kami anak-anak-Mu sangat lemah. Kami memohon pertolongan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami satu hari ini, bahkan selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berikan kami kepintaran, Tuhan yang mampukan kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.